Seperti halnya Bibi Andriansyah yang dulu pasang badan membela Vanessa Angel, Fadly Faisal memberikan bahunya kepada Rebecca Klopper saat keduanya itu tersandung kasus memalukan video asusila. Namun tidak seperti kasus video asusila yang diperankan Gisela Anastasia, kasus video panas mirip Rebecca terkesan lambat diproses oleh pihak kepolisian. Mengapa demikian? Benarkah banyak endorsement yang memutuskan kontrak sepihak lantaran image Rebecca yang sekarang demikian negatif bisa merusak citra produk mereka? Dan benarkah depresi tanpa didampingi kedua orang tuanya, Rebecca sempat ingin mengakhiri hidupnya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Gonta-ganti pacar di usia muda membuat prestasi Rebecca Klopper di pentas akting seolah tergerus oleh kisah cintanya yang cukup kontroversial. Di era digital, tak perlu getol pamer kemesraan di media hiburan karena netizen bisa mengakses langsung akun medsos para artis dan meninggalkan jejak dengan memberikan komentar di kolom komentar yang belum ditutup para pesohor itu. Tak heran foto mesra Becca dengan Rizky Pahlevi dan Junior Roberts yang mungkin sudah dihapus Becca dari akun Instagramnya, jejak digitalnya masih bisa terlihat. Jika Rizky Pahlevi adalah selebgram dan pengusaha muda yang kabarnya sempat menyemburkan cinta toksik ke hati Rebecca, Junior Robert adalah kekasih Becca di sejumlah FTV dan web series. Mereka sempat diisukan cinlok dan terbuai oleh gelora asmara sesaat hingga memanaskan hati Hanggini, kekasih Junior Robert. Bahkan Becca sempat dituding menjadi penyebab putusnya Junior Robert dengan Hanggini. Tapi benarkah saat menghidupkan chemistry sebagai pasangan kekasih di depan kamera, Junior Robert sempat baper dengan sikap mesra Becca? Kalau masalah yang kemarin tersayat, masalah kasus atau apa itu gini, aku tuh bukan tipikal yang ya udah orang mau ngomongin gosip kayak apa kayak tersayat mau ngomong aneh-aneh, aku bukan yang bakal kayak oh aku nggak gini, aku diam aja tersayat orang mau nanggapin apa, kalian semua punya hak kok mau ngomong apa. Jadi aku bener-bener no comment tersayat kalian, itu mulut kalian mau ngomong apa ya tersayat gitu. Aku cuman ya udah tersayat kalau misalnya omongannya bagus ya udah terima kasih, tapi kalau omongannya enggak ya udah silakan nanti mungkin kalian gimana tersayat gitu. Aku nggak mau klarifikasi apa-apa, tapi emang adegannya, bahkan kalau kalian nonton episode 1 itu ada adegan yang seperti apa kan kalian tahu. Jadi aku nggak butuh klarifikasi juga, nanti pelan-pelan bakal ketahuan kok itu gimana ya. Tinggal nonton aja seriesnya, semuanya ketahuan kok. Kalau aku sih enggak ya, aku nggak peduli sih. Aku bukan tipikal yang bakal orang ngomong gini terus aku ngedown terus mau jokes sendiri, enggak sih. Orang mau ngomong apa terus saya. Kalian juga kalau misalnya ngelihat Instagram aku waktu ada itu, aku kayak bodo amat aja terserah. It's just mulut kalian, terserah mau ngomong apa, ya udah hak kalian dan hak aku ya udah aku pengen diem aja. Ya, saat film layar lebar dan web seriesnya tengah tayang, Becca tersandung kasus video asusila. Ia tak berani hadir di acara press release filmnya. Kabarnya produser dan sutradara pun tak berani gambling menghadirkan pemeran utama wanita yang image-nya mendadak buruk pasca video asusila 47 detik itu beredar. Demikian pula sejumlah endorsement. Kabarnya banyak yang memutuskan kontrak sepihak dengan Becca lantaran tak mau produk mereka dijauhi konsumen. Yang lebih ironis, Becca yang hidup mandiri sejak usia belasan kabarnya tak punya keluarga dekat. Kedua orang tuanya, James Klopper yang asli Australia dan Susana yang berasal dari Malang, Jawa Timur, tinggal di Dubai. Becca disebut-sebut sosok anak yang loneliness atau kesepian sejak remaja. Selebgram Marisha Ica pun menegaskan saat Becca kelimpungan menghadapi kasus pemerasan terkait video asusila pada Oktober 2022 lalu, tak satu pun keluarga Becca yang turun tangan. Saya melihat sisi pertama asas dasar kemanusiaan, kedua perempuan, sama-sama perempuan, ketiga saya punya anak perempuan yang dimana kita nggak tahu nanti kita kedepannya
dikasih ujian seperti itu apa enggak, dan barang siapa yang memudahkan atau membantu urusan orang lain ya kita akan dimudahkan sama Allah ya. Terus di sisi itu dekat dan anak ini mungkin bisa dilihat sendiri siapa yang membantu dia saat ini, siapa keluarga yang keluar saat ini. Satu aja kasih ke saya, satu orang keluarga yang bantu dia saat ini, yang dari kemarin waktu proses LP kemarin dari bulan apa? Oktober atau November, ada nggak satu orang yang keluar selain saya? Kita nggak bisa hidup ini bersekehendak hati kita. Kenapa? Karena ada yang lebih berkuasa daripada kita. Tuhan lebih berkuasa dari kita. Jadi saya selaku orang tua pastilah berkehendak yang terbaik kepada anak. Disebut-sebut sebagai calon mertua BK, Haji Faisal sempat menyatakan dukungannya terhadap sang calon menantu. Namun, ketika kasus video asusila itu semakin menyeret keluarganya, Haji Faisal menyiratkan kesan tak mau turut campur pada kasus BK. Terlebih Fadly Faisal putranya sempat diisukan hidup seatap dengan BK. Tapi benarkah sejak kasus video asusila itu mencuat, BK sering terlihat di rumah Fadly di kawasan Jakarta Barat? Jadi saya sebagai pengurus koordinator ya, kita koordinator keamanan di komplek ini, saya merasa nggak ada. Jadi berita mungkin si Mas Fadly tinggal bareng sama Mbak Rebecca itu nggak ada. Karena yang saya tahu Mas Fadly itu hanya dengan ART-nya lalu staf pegawainya ya Pak Udinnya. Itu hanya itu aja sih kalau setahu saya, dan security juga sering lewat ke sana. Taunya memang memang adanya cuma ART terus yang kerjanya gitu aja. Ya, Haji Faisal iba pada nasib BK yang di usia muda sudah menghadapi ujian seberat itu. Menurut Haji Faisal, saat ini BK masih depresi dan Fadly terus menyemangati BK agar bangkit dari keterpurukan. Lalu benarkah BK sempat ingin mengakhiri hidupnya lantaran malu moralitasnya dipertanyakan oleh satu Indonesia? Bagi kami pikiran ya, tentu kepikirannya kasihan anak ini. Kasihan perempuan ini, kan begitu kan, masih remaja, masih muda, masa depannya masih panjang, dan tersebar hal seperti itu kan kurang tepat ya, itu kan kena, bisa bikin kita depresi malah. Gitu. Udah deh. Tentang apa? Tentang masalah ini atau Iya pasti depresinya lah. atau gimana? Pasti. Seperti apa? Hampir setiap hari kok saya tanya, dan Rebecca juga setiap ada informasi apapun dia pasti, Kak ini aku begini, menurut Kak Ica gimana? Dia selalu bertanya sudut pandang saya seperti apa gitu. Ya aku cuma bisa bantu doa aja sih, walaupun aku nggak tahu nih sebenarnya masalah gimana. Tapi emang ya udah, semoga semua berjalan dengan lancar aja sih. Nggak tahu, aku nggak tahu. Emang aku nggak ada kontak-kontak langsung. Jadi ya udah, cuma berharap dia baik-baik aja. Turut prihatin dan memberikan satu doa untuk RK yang sedang mengalami kasus video syur yang kasusnya sudah dilimpahkan ya ke Mabes Polri dan akan ditindaklanjuti. Itu akan menjadi satu artinya cobaan ya buat si RK ini gitu. Kalau dilihat kasusnya kan mungkin hampir sama juga ya sama Vanessa dulu, di mana Vanessa kan tetap didampingi oleh Bibi, dan ini juga ada dilihat kasusnya hampir sama ya, masih tetap waktu kemarin preskon ditemani oleh si F ini ya kan sebagai kakasihnya. Dulu Vanessa masuk di dunia entertain dengan segala permasalahannya, dengan segala intriknya yang membuat boleh dikatakan membuat malu keluarga. Tapi kan Dedi harus tegar ya, karena itu resiko yang harus Dedi hadapi sebagai orang tua yang memiliki anak public figure gitu. Dedi udah siap mental saat itu gitu kan. Bangkit dan berdiri tegak setelah tersandung kasus video asusila memang bukan perkara gampang. Hal itu pernah terjadi pada Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari. Perlu waktu beberapa tahun untuk mengerek karir yang sempat terjerembab ke titik nadir. Gisela Anastasia mungkin lebih beruntung.
karena video asusila yang dibintanginya bersama Michael Yukinobu tersebar di era digital. Saat netizen mudah menghujat, tapi mudah pula melupakan kasus yang pernah viral. Meski tak lagi menjadi brand ambasador produk ternama, Giselle masih eksis di panggung musik. Followersnya yang sempat turun pun berangsur-angsur naik. Lantas bagaimana karir BK ke depan? Ya sebenarnya ini kan soal kembalinya kan ini kembali pada status selebritas seseorang kan gitu. Dia termasuk skuter apa memang dia benar-benar papan atas gitu kan. Kalau memang itu skuter gitu selebriti kurang terkenal gitu ya, itu kan satu sisi itu kan soal batu loncatan kan gitu. Dia bisa memanfaatkan kasus ini menjadi batu loncatan dia semakin berkibar walaupun dengan lewat cara yang lewat cara skandal tadi, atau memang sekalian dia tenggelam dan tidak mau melanjutkan karirnya karena cenderung untuk mundur kan gitu, karena malu dan sebagainya, atau karena ada faktor tuntutan keluarga dan seterusnya. Nah, kalau ranahnya kemudian dia papan atas, selebritas papan atas, belajar dari kasus sebelumnya kan ada yang memang kemudian memilih untuk mundur dari panggung hiburan, tapi kan ada yang tetap berjuang kan gitu sampai akhirnya orang kemudian lupa dan kemudian namanya tetap berkibar kan seperti itu. Tapi yang menarik adalah ketika dalam beberapa kasus misalnya prostitusi online misalnya gitu ya, ini beda lagi agak melenceng dikit ya, itu malah beberapa yang kemudian dulu tarifnya itu 5 juta begitu dia booming ketangkep gitu, dia bisa maintain itu sebagai sebuah isu, sebagai alat promosi sekali di dunia medsos, dan itu malah bandrol dia jadi naik kan seperti itu. Selain karir, kisah cinta artis yang pernah tersandung kasus video asusila mungkin tidak semulus orang kebanyakan. Cut Tari mungkin beruntung karena mendapatkan Richard Kevin yang berstatus duda dan bisa menerimanya apa adanya. Yang kurang beruntung adalah Luna Maya dan Gisela Anastasia. Bahkan di usianya yang mendekati kepala 4, Luna masih melajang. Lantas bagaimana kisah cinta BK dan Fadly? Apakah Haji Faisal menarik restunya pasca mengetahui masa lalu kelam BK? Yang jelas anak saya sekarang pacaran iya. Nah, apakah sekarang sudah putus Allah alam saya nggak tahu. Nah, bagaimana ke depannya Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui. Saya juga tidak bisa tahu persis ke depannya bagaimana. Nggak bisa kita tahu persis kan. Nah, kita lihat aja. Ya, kan baru pacarannya baru setahun. Sepanjang perjalanan pasti ingin mencarikan yang hebat buat anak. Ya. Yang baik segala macam lah. Tapi kita kan nggak bisa melawan kodrat. Bagaimana kita melawan kodrat dan kehendak yang Maha Kuasa? Nggak bisa. Makanya saya nggak mau saya memvonis menyatakan sesuatu itu begini terlalu terlalu bukan, saya nggak mau. Jadi kita lihat aja ke depan bagaimana.